ini aku kembali lagi untuk bereaksi anime Classroom of the Elite season kedua, episode ke-6 ya berarti. Udah episode ke-6 berarti udah hampir mau ini ya, setengah part lagi, 7 episode lagi. Karena kan kemarin tuh ada bocoran kalau season kedua ini hanya 13 episode, dimana mereka bakal lanjut di episode atau di tahun berikutnya itu langsung dikebut season ketiga gitu ya. Dan aku nggak tahu sih bakal season ketiga itu bakal ada beberapa episode, apakah sama 13 atau lebih aku nggak tahu juga. Tapi jadi kita langsung saja. Terakhir itu kalau nggak salah itu kelas D hampir kalah gitu ya sama kelas C ya. Kelas C itu berarti Riwen ya kalau nggak salah. Dan pokoknya intinya nggak mood banget lah, bener-bener kayak diambang kekalahan gitu kelas D. Kenapa? Karena si Hori kita tuh cedera kalau nggak salah karena dia tabrakan sama salah satu anak kelas C. Terus si Sudo itu kalau nggak salah dia kayak ngambekan gitu karena terlalu emosian dan nggak terlalu gimana gitu, jadi dia nggak mau ikut serta main dalam perlombaan gitu. Nah jadi kemarin tuh kalau nggak salah aku itu penasaran sama apa yang dibilang sama Ainokoji sama Hori kita. Sebenarnya apa sih hal yang bisa dilakuin sama Hori kita? Maksudnya hal yang hanya bisa dilakukan oleh Hori kita doang gitu ya. Kira-kira tuh apa tuh? Aku masih penasaran juga sih. Oke, dan terus aku kemarin juga ngeliat preview episode ke-6 ini, dimana itu Ainokoji tuh bakal ikutan main kayaknya sih, ngegantiin Sudo atau gimana gitu. Dan intinya Hori kita masih membujuk Sudo supaya gabung lagi sama tim D, sama kelas D. Terus dan katanya sih aku nggak tahu sih, kayaknya bakal berhadapan itu ketua OSIS ya, kakaknya si Suzune Hori kita itu. Nggak tahu versus Ainokoji, nggak tahu dia bareng sama Ainokoji. Pokoknya intinya kayak saling berhadapan gitu. Dan itu kayak wow, itu epic banget sih, karena bener-bener kayak pembaca LS sama manga reader itu kayak nunggu-nunggu banget episode dimana ini si Ainokoji versus sama si Hori kita gitu ya. Maksudnya kakaknya si Suzune gitu, Hori kita. Kita langsung saja episode ke-6. 3 2 1 go. Kesukaran adalah langkah pertama untuk menemukan kebenaran. Oke. BTW nama kakaknya si Suzune siapa sih? Lupa gue, gara-gara sama-sama Hori kita ya. Hori kita itu marga kan? Gue lupa nama aslinya siapa gitu. Nah ini nih, dia disuruh si Ainokoji itu buat ngebujuk si Sudo ya, supaya balik lagi tuh. Tahu dari mana nih bang? Oh dia kayak putus semangat gitu kayaknya si Sudonya. Kekanakan, ya. Urse. Oh salah bung. Atletis itu tidak cukup, tapi harus punya strategi, harus punya taktik, harus punya rencana supaya bisa mengalahkan tim-tim lainnya. Terkhusus itu kelas C ya, yang ada Riwen itu ya, Riwen si troublemaker, bisa dibilang sih. Oke. Ya terus lu kenapa ngomongin diri lu ke Hori kita dah? Dia malah jadi curhat bang, aduh.
Terus dia juga malah curhat tentang apa, tentang perbedaan dia sama kakaknya ya, si Suzune. Ya ampun, rendahan cuy, dia ngomong rendahan, buset. Begon, sampah dong. Oke, pengumuman. Oh ya, tadi kalau nggak salah lagi istirahat ya, berarti sekarang lanjut Olimpiade ya berarti. Terserah. Dia masih ini sih, masih kekeh untuk ngebujuk si Sudo biar balik lagi gitu kan. Oke. Jangan sampai ntar momen-momen couple ntar cuma gara-gara ini, cuma gara-gara semomen ini ntar tiba-tiba ada Aino Koji X Kusida ya. Kayak yang kemarin tuh yang WTH gitu, kenapa tiba-tiba couple apa sih, couple of the week tiba-tiba kok Aino Koji X Airi gitu. Momennya aja kagak ada cuy. Bikin gue ngakak jadinya kan. Kalau ini masih mending nih, dia masih ada muncul gitu si Kusida gitu. Larangan motret. Emang dia dari awal motret apa sih? Oke. Oh, Lord, Lord, Lord. Ya bukan lah, siapa bilang? Ngaku sendiri toh. Ngaku sendiri toh. Seragam yang ada sidik jarinya. Ya waktu pas itu. Terus maksudnya seragam yang ada sidik jarinya apa maksudnya tuh? Imbalan uang atau imbalan poin nih? Naruhodo. Oh, that's your real intention ya. Jadi misi dia itu pengen mengeluarkan si Suzune ini, Horikita ini. Mengorbankan kelas D yang tujuan ini. Dia nggak peduli mau naik ke kelas A atau mau naik ke kelas mana. Yang jelas dia hanya untuk menyingkirkan, misinya untuk menyingkirkan Horikita aja ya, Suzune gitu. Tapi dia masih masih mau maju ke kelas E. Masuk bro, masuk. Masa sih
Sebegitu yakinkah Anda? Eh, oh dia belum tahu sebelumnya. Kejam banget dunia ya kalau cuman ngebenci adik cuma gara-gara nggak punya bakat. Itu dunia bakal gimana coba kalau kayak gitu, ya ampun. Itu kakaknya robot atau manusia super atau gimana tuh? Dibabat semua sama dia ya, olahraga iya, akademis iya. Cuman demi dapat pengakuan dari kakaknya doang ya. Untuk membuktikan kalau dia itu bukan sampah. Nah itu dia. Dia bakal diliatin, diperhatiin sama kakaknya gitu. Dan tapi malah kemarin dia bilang kayaknya aku bakal jadi beban gitu untuk tim merah kayaknya sih. Oh akhirnya dia ngomong kayak gini ya ke Sudo ya. Sebelumnya dia belum pernah ngomong apapun ke siapapun kayak gini loh. Meskipun sama Aino Koji sekalian tapi bareng sama Aino Koji itu cuman kayak nyusun rencana doang sih. Dia sengaja ngebujuk Sudo kayak gitu tuh caranya ya. Permainan kata cuy. Oh yang kemarin dibilang sama Aino Koji tuh apa sih cara memperlakukan alat tuh gimana gitu ya. Si Aino Koji lagi ngajarin alatnya supaya memperalat orang lain, nah gitu dia tuh. Wah. Suman, oke dia balik lagi nih. Tanggung jawabku ya, dia ketua kan soalnya. Oke, oke. Jelas lah. Kenapa jadi banyak yang mundur dah? Oh, di saat inilah Aino Koji menggantikan orang ini nih. Oh, gabungan tiga angkatan. Oh, berarti bukan ini, bukan. Ini kan tim putih versus tim merah, berarti bukan Aino Koji versus Horikita, apa kakaknya si Horikita ya, tapi ketua OSIS ya, berarti mereka berada dalam satu tim gitu, satu line. Ini dia nih, ini dia nih. Soka. Imajinasi.
Dia ngomong kayak gitu dong. Nah nih, what? Aduh, bukan menarik lagi. Lari langsung kuat tenaga. Oke. Padahal itu si ketua OSISnya dari tadi tuh dapet ya, tapi dia nungguin Aino Koji dapet dulu terus kayak lari bareng gitu. Semua langsung pada tertinggal jauh gitu ya. Buset, buset. Oke, oke. Padahal sama-sama di tim merah ya padahal kalau salah satu yang menang tuh ya tim merah pasti menang juga, dapat poin gitu kan. Mungkin karena beda angkatan kali ya. Lihat, disuruh lihat sama Aino Koji bos. Ya ampun, ya ampun. Kalah. Oh nggak menang tuh ternyata. Hmm. Buset, kayaknya cuma kayaknya cuma Suzune deh yang berani ngedempuk si Aino Koji di perut lagi ya. Oh pasti. Itu yang namanya pembelajaran Suzune. Oke. Merinding, goosebumps ya. Segunung masalah? What? Masalah dia kali sama kakaknya. Kenapa tiba-tiba langsung scene-nya berubah jadi si Ryuen, ya ampun. Oh ya, Suzune tuh taruhan ya kalau nggak salah. Bukan taruhan sih, kayak janji gitu sama si Ryuen. Jadi dia bakal nyerahin poinnya atau gimana nih? Tuh muka pingin tak digerebek-gerebek tuh muka ya. Masih bisa senyum kayak gitu loh walaupun melakukan suatu kejahatan, suatu apa ya, suatu nggak kriminal sih, cuman sesuatu yang gitu.
Sekolah lama? Oh, jangan bilang dia satu SMP sama si Suzune. Langsung berubah dong wajahnya. The real Kushida guys, the real Kushida. Just appear. Yaps, betul sekali. That's right. Tunjukkan wajahmu. Jadi maksudnya dia supaya dia nggak diketahui masa lalunya, terus dia harus menutupnya dengan cara kayak gitu ya. Lu sendiri juga iblis, buset. Terus sesuai ekspektasinya Aino Koji ya, sesuai dugaan Aino Koji gitu. Wait. Oke. Naruhodo. Cobalah. Bener sih, bisa diedit ya. Begon. Saling melawan cuy. Si Suzune ngerekam juga ngerekam. Buset. Wakata, aduh. Semudah itu kah? Apaan buset. Kok langsung pucat itu Riwen? Enggak, dia ketawa nggak jelas sih. Cuman dia langsung pucat, agak berubah gitu. Aino Koji. Right? Bukan. Itu kakaknya, ketua OSIS. Oh, kelas C kayaknya sih. Nggak jelas tadi itu tuh suara kakaknya atau suara. Oh, emang nggak tahu sih, anonim ya yang ngirim pesan suara itu kayaknya. Akan ku cari dia, oke. Setidaknya ditunda lah ya. Oke.
jadi itu dia episode ke-6, cukup menghibur ya, dimana tadi kita melihat tadi itu Aino Koji sempat berlawanan sama ketua OSIS ya, Hori kita juga, kakaknya si Suzune itu sempat adu lari ya, pacu lari gitu 300 meter, dan ya tetap aja si Aino Koji-nya kalah meskipun sama-sama kecepatannya sama, tapi karena memang yang sebelumnya memberikan kepada Aino Koji itu telat jatuh, jadi makanya telat gitu. Dan juga bisa dibilang kayak ya intinya sih kekalahan tim D kali ini tuh bukan hanya bukan hanya bisa dibilang kayak membuat Suzune itu berkembang lah ya, punya pemikiran yang berkembang, dan juga tentunya agak sedikit berkembang gitu, cara pemikirannya atau pemikirannya tentunya, dan benar-benar kayak merubah Suzune menjadi orang yang lebih baik lagi, intinya sih kayak gitu. Jadi intinya nggak mungkin nggak ada keuntungan sih, meskipun mereka kalah, tapi tetap aja keuntungannya ya agak sedikit berubah sih, Suzune menjadi lebih baik lagi dan lebih bisa mempercayai seorang teman atau orang lain, intinya gitu sih. Oke, paling segitu aja ya, aku juga penasaran untuk episode selanjutnya. Tapi tadi itu beneran loh, aku penasaran banget itu yang ngirim voice note-nya itu Aino Koji kah? Atau tadi suaranya soalnya nggak jelas sih, antara suara Aino Koji atau kakaknya si Suzune gitu ya, ketua OSIS. Tapi bisa aja sih Aino Koji ngerubah suara jadi siapa gitu kan, atau dia nyuruh orang lain di kelas D yang suaranya nggak diketahui sama Ryuen, terus bisa langsung bisa langsung tahu gitu. Tapi bisa aja sih Aino Koji, karena kan Aino Koji tahu tadi tuh taktiknya si Kushida, dia tahu sudah mengetahui kalau Kushida itu adalah pengkhianat di kelas D kan. Jadi bisa aja itu Aino Koji entah nyuruh siapa gitu, kirim voice note gitu ke Ryuen, atau emang dia ngepalsuin suaranya dia sendiri. Antara itu sih. Paling segitu aja, kita akan lanjut untuk episode minggu depan. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.